dibenci oleh orang lain. Sedangkan sum'ah itu berbuat baik agar bisa didengar dan dipuji orang lain. Contohnya apa saja? Ada yang tahu nggak? Contoh iya nggak? Iya, benar. Nah, di sini ada contohnya orang yang sedang bersedekah, namun difoto terlebih dahulu agar orang lain bisa melihatnya. Nanti ini akan diupload ke sosmed. Nanti kan semuanya melihat bahwa oh ini sedekah. Tuh. Nah, kalau sum'ah itu berbuat baik agar bisa didengar dan dipuji orang lain. Contohnya ketika kita bersedekah, kita akan bercerita kepada orang lain, aku baru sedekah loh tadi di sana. Itu namanya sum'ah. Paham nggak? Paham. Selanjutnya takabur. Ada yang tahu nggak takabur itu apa? Takabur itu sikap yang selalu menganggap dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain. Iya, sombong benar. Selalu menganggap dirinya lebih tinggi dan orang lain itu lebih rendah. Ini contohnya. Ini orang yang merasa dirinya itu hebat dibandingkan orang lain. Selanjutnya hasad. Hasad itu apa? Iri. Iya, hasad itu iri terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Nah, contohnya nih, orang yang tidak senang ketika melihat temannya mendapatkan piala atau juara. Ini yang namanya hasad. Namanya hasad. Nah, sekarang kakak minta kalian membentuk menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Berbentar. Mengenai sifat akhlak tercela. Nanti ini ada soal, nanti dikerjakan ya. Setelah itu nanti presentasi praktek kerja. Sudah ya? Sekarang dari perwakilan kelompok
Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ayo, Mbak. Ya. Yang lain dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari sholat di masjid sekolah. Namun setiap kali ada temannya yang lewat, ia memperindah gerakannya sampai tampak khusyuk. Setelah selesai, ia bercerita bahwa ia selalu sholat tepat waktu, hampir terlihat soleh di depan teman-temannya. Nomor 1. Dari cerita di atas, sifat tercela apa yang ditunjukkan Ahmad? 1. Ria dan Sukma. 2. Mengapa perilaku itu dilarang dalam Islam? 2. Salat bukan karena Allah. 3. Apa dampaknya bagi Ahmad dan orang sekitar? 4. Bagaimana cara beramal bisa ikhlas dalam beribadah? Lakukan yang terdekat dan lebih baik lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kelompok 2. Di sini ada contoh dari alat tercela. Siapa yang berani maju ke depan untuk menjawab? Ini ada 10 soal. Berat. Satu anak satu. Iya, ayo Mbak Ayu. Sini Mbak. Ya, mau yang mana? Ini. Jamil, ini termasuk contoh alat tercela apa? Nah, ya. Siapa ya? Kadio. Kadio, ayo siapa? Ayo Mas. Iya. Siapa? Ayo siapa ya? Iya. Yang mana? Ya. Nah.
Oke, semuanya sudah? Gimana, masih semangat nggak? Kita tepuk semangat dulu yuk, biar semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi yuk, tepuk semangat. Berhubung ujiannya sudah mau selesai, gimana? Sudah paham belum? Sudah? Ayo kita simpulkan bareng-bareng. Tadi berfoya-foya itu apa? Menggambarkan uang. Ria itu apa? Berbuat baik agar dilihat dan dipuji orang lain. Sum'ah apa? Berbuat baik agar bisa dilihat dan dipuji orang lain. Takabur. Sombong. Hasad. Iri. Iya, hasad iri atas pencapaian orang lain. Ya. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang manfaat dan juga akibat dari sifat tercela. Kakak minta nanti kalian di rumah mempelajari atau dibuka kembali ya mengenai manfaat dan juga akibat dari sifat tercela. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca